menghadapi Ramadan harus penuh dengan rasa kerinduan kepada Allah. Karena Ramadan adalah bulan yang dijanjikan bagi orang yang beriman. Yang ngerasa tidak beriman nggak wajib puasa. Tapi kalau ngerasa punya iman berarti dia punya kewajiban untuk berpuasa. Mulai dari sekarang kita persiapkan itu. Bulan Rajab, bulan memperbaiki amal. Selepas Rajab kita masuk Sya'ban. Sya'ban bulan memperbaiki hati. Dan masuk Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki ruhaniyah kita. Suami bisa mengecewakan istri. Dan istri bisa mengecewakan suami. Yang tidak bisa mengecewakan kita hanya Allah. Maka cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan cintamu kepada istri atau suamimu menjadi cinta yang lebih bermartabat. Jangan memandang cinta itu dengan ukuran apapun, kecuali hanya semata-mata untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ngejawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ini ketahuan orang sini banyak hutangnya ini. Salam itu bukan kalimat biasa. Karena salam itu adalah merupakan ciri khasnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan salam adalah merupakan ucapan penduduk ahli surga. Waqilan salaman salama. Jadi yang menjawab ucapan salam saya berarti mendapatkan 3 doa. Doa yang pertama, saya doakan hidupnya selamat dari dunia akhirat. Doa yang kedua, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Dan doa yang ketiga, mudah-mudahan hidupnya berkah, rezekinya berkah, jabatannya berkah, anak keturunannya berkah. Dan yang tidak mau menjawab salam saya doakan selepas pengajian ini suaminya kawin lagi. Gampang toh Pak? Setuju kan Pak? Yang bilang setuju ngarep ini nampak. Yuk jawab, mudah-mudahan kalau kalian jenengan sedanten paringi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil huda rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para ustadz, para imam dan takmir masjid. Yang terhormat dan saya muliakan kepala desa. Kepala desanya hadir? Pak Kades sini, Pak Kades. Pak Kadesnya sini. Sini. Biar kelihatan sama rakyatnya. Ya, sini. Nanti biar nyakatnya gampang. Sini Pak Kades. Monggo. Sudah lama jadi Kades? Baru berapa bulan? Baru 5 tahun. Wah, berarti sudah banyak duitnya ini. Sahabat-sahabat dan teman-teman Banser sekalian, sahabat Ansor, para pengurus MWC NU Kecamatan Meliau serta seluruh banom-banomnya. Perkenalkan, saya juga sama dengan Anda. Saya pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada tahun ini
saya dipercaya sebagai di jajaran suriahnya. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman Banser bukan hanya saja menjaga ulama, bukan hanya saja menjaga umat, tetapi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana yang disampaikan yang mewakili oleh panitia, perjalanan kami mulai dari kemarin sampai tadi malam, kurang lebih 10 jam kami sampai ke sini. Saya rasa-rasanya seperti berangkat umroh saja. Ini perjalanan luar biasa. Dapat saya bayangkan, sepanjang perjalanan yang saya temukan hanya pohon kurma. Tapi inilah nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka Allah bertanya kepada kita pagi ini, nikmat Allah yang mana lagi yang membuat engkau ragu-ragu kepada Allah? Nikmat Allah yang mana lagi yang membuat engkau tidak lagi percaya kepada Allah? Saya dengar di Meliau ini, tepatnya di kampung ini, banyak sekali berbagai macam ragam budaya, bahasa, istiadat. Ini menunjukkan indahnya Indonesia. Kita bisa bersatu dalam kebinekaan. Nanti saya mohon maaf, mungkin ceramah saya campur. Ada yang Madura, Pak? Beda Madura nah? Waduh, banyak banyak nempuk nih kawan. Jawa ni enten nggih? Wih, patah nggih? Patah. Wah, ini teman dari Malang ini. Kenapa Semalang itu nasibmu? Karena nenek kulo masih ada darah Malangnya. Kalau mbah saya itu asli Sampang, Sampang Madura. Jadi setiap kali saya ceramah, baik itu di media sosial, di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram, saya sampaikan, saya ini Madura separuh, Jawa separuh. Tapi bagi saya itu bukan persoalan. Itulah nikmat Allah yang tidak mungkin saya hindari. Karena saya belum pernah buat proposal sama Allah, ya Allah ciptakan saya sebagai orang Arab, enggak pernah. Ya Allah jadikan saya sebagai orang Madura, enggak pernah. Allah menciptakan saya dengan segala keadaan saya, berarti saya harus mensyukur nikmat Allah yang seperti itu. Kebetulan istri saya juga orang Jawa Barat. Ada orang Sunda ini? Sundana ayat te? Ayat mana ya Sundana ayat te? Coba yang Sunda ngacung. Yang Sunda ngacung. Cuma seekor. Nah, itu ayah di dia ya teh. Di mana ya? Bulan? Bapak di Tasik. Kenapa bisa terdampar di sini? Yang Melayu saya hormati dan saya hargai, karena itulah ciptaan Allah yang maha luar biasa. Ada yang Bugis? Bugisnya enggak ada? Oh enggak ada ini. Sempat ada orang Bugis, habis saya masak hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang punya sound, saya minta maaf, tolong diangkat sedikit bang. Suara saya mulai serak bang. Ya suaranya, powernya agak dinaikin sedikit bang. Nggak bisa kah? Ya naikin. Ini soundnya bayar tidak? Soundnya bayar? Bayar. Kalau soundnya tidak bayar alias gratis, saya doakan yang punya sound masuk surga sama sound-soundnya sekalian. Nanggung doanya. Biar karaokean di surga nanti dia. Malam ini, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah. Diniatkan, diusahakan, diupayakan oleh panitia untuk diadakan di luar di tenda.
Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Tapi itulah kehebatan Allah. Sekuat apapun, sehebat apapun, secerdik apapun panitia mengadakan upaya dan ikhtiar, tapi kalau Allah menolak, kita tidak bisa memaksa Allah. Tapi kalau Allah menghendaki, siapa yang bisa memaksa Allah untuk menolak itu? Belajarlah kepada kalimatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi keinginan kita semuanya tergantung kepada keinginan dan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, cukup mengucapkan kalimat idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu perkara mudah, bagi Allah itu perkara gampang. Jangan pernah menganggap peristiwa ini peristiwa biasa, tetapi sungguhnya di balik semua peristiwa itu sudah Allah tetapkan miliaran tahun yang lalu sebelum Allah menjadikan kita pada hari ini. Tidak ada yang perlu disesali dan tidak perlu ada yang harus ditangisi, karena sesungguhnya pertemuan kita ini adalah pertemuan yang amat mulia. Berada di masjid bersama orang salih, masuk masjid dikategorikan orang beriman, yang masuk masjid disebut orang beriman, yang membaca Quran di masjid berarti dia beriman, yang berzikir di masjid berarti dia beriman. Pun yang pengajian di masjid insya Allah digolongkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usah khawatir, gak usah kecewa. Mana panitianya ini? Oh, tadi malam sudah cerita niatnya di luar Pak Kiai, tapi ternyata hujannya luar biasa. Gak apa-apa, cuma salahnya panitia kemarin waktu ngundang tidak minta paket. Paket apa Pak Kiai? Paket biar tidak hujan. Sekalian penampik ke Pak. Masalah jebol berarti kan nasib lagi. Gini Bu, gak usah bersedih. Kenapa ya Allah kami sudah bersusah payah mengadakan acara tapi kok gagal? Enggak. Semata-mata Allah menginginkan kita duduk di masjid ini. Hari ini ini apa temanya ini? Ini ada tema kok nggak kelihatan ini. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temanya panjang kayak lapangan bola ini. Ini yang bikin siapa ini? Bingung nanti kiainya ini. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an ilmihi fima fa'ala wa an umrihi fima afna wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah kakinya tidak bergeser dari tempatnya berdiri sampai Allah mempertanyakan 4 perkara. Yang pertama, ada Ustadz Heruman. Oh ini, udah nih kayak nih ngerem boleh. Kelak di yaumil qiyamah Ustadz Heruman dan kita semuanya ditanya oleh Allah 4 perkara. Fulan bin Fulan, aku akan bertanya kepadamu tentang ilmumu. Dan setelah engkau mendapatkan ilmu itu, engkau mengamalkan untuk apa? Yang jadi ustadz, yang jadi kiai ditanya oleh Allah, belajar sama siapa kamu? Menuntut kepada siapa ilmumu? Dan setelah itu apakah engkau mengamalkan ilmumu? Kalau engkau sudah berilmu tapi engkau tidak mengamalkan ilmumu, Allah mengancam di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman. Kampung apa ini namanya? Saya lupa. Tretan. Embawang. Sebelah sana Ambawang, geser ke sini Embawang.
Geser ke sana, Embawing nanti. Masyarakat Ambawang, masyarakat Embawang, yang dari Cupang, yang dari Balai Putih, yang dari Kuala Buaya. Itu yang dari buaya ya. Semuanya Allah tanya. Kamu sudah tahu ilmunya tapi kamu tidak mengamalkannya. Sebuah kejahatan besar kata Allah, orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Allah tidak suka itu. Kenapa kalian tidak mengamalkan padahal kalian tahu itu baik? Kenapa kalian melakukan padahal itu buruk? Yang kedua, pertanyaan Allah nanti di yaumil qiyamah. Umurmu engkau habiskan untuk apa? Wahai Pak Kades. Ada Pak Kades? Jangan nunduk-nunduk amat bang. Aman bang ya? Aman. Jangan nanti saya sikat semprot abang tak antar saya balik. Allah tanya sama Pak Kades. Kades, 1 periode tambah 1 periode lagi, 12 tahun kamu jadi Kades. Apa yang kau lakukan dengan rakyatmu? Padahal menjadi pemimpin harus memimpin dengan jujur, adil dan bermartabat. Karena aku sudah memerintahkan kata Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil Pak Kades. Siapapun umatmu, siapapun rakyatmu, kamu harus adil kata Allah. Karena itu mendekatkanmu kepada ketakwaan kepadaku kata Allah. Hati-hati Pak Kades, ya. Ya, jarang-jarang ketemu Pak. Ini saja Pak Kades ya. Enggak usah ditambah lagi Pak Kades ya. Ya. Iya. Hajar saja ya. Alhamdulillah. Saya memang suka nyikat-nyikat Pak. Saya kalau diundang oleh wali kota, bupati, gubernur, terus terang Pak Kades, saya sampaikan apa adanya. Karena saya menginginkan saudara saya yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepada Allah sama-sama selamat dan mendapatkan pertolongan Allah dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Kades itu, saya yakin beliau orang baik karena masih mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Mudah-mudahan Pak Kades ke depan rakyat kita bisa lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Allah bertanya kepadamu, hartamu dari mana dan kamu infakkan untuk apa? Ini rata-rata petani sawit. Petani sawit? Petani sawit? Atau mulung sawit? Harga sawit berapa di sini, Pak? 2000? 2000? 2000 berapa? 2200? 2000 ya? Kok murah? Di kampung saya kelapa sawit 3.800. Kelapa sawit. Iya, kelapa sawit. Kelapanya 3.000, sawitnya 800, Pak. Kok serius amat, Bu? Ya Allah, kok 3.800? Iya, kelapa sawit. Nggak usah khawatir soal rezekimu. Rezekimu itu Allah yang atur. Pekerjaanmu itu hanya sebab. Apakah gajimu itu yang mencukupimu? Enggak. Apakah pekerjaanmu itu yang mencukupimu? Bukan. Yang mencukupkan siapa? Allah. Mau sebanyak apapun gajinya Pak Kades, kalau memang tidak dicukupkan oleh Allah, kurang. Mau sebanyak apapun gaji Anda di perusahaan, mau Anda itu tukang tulis yang disebut dengan kerani, mau disebut dengan mandor, mau disebut dengan manajer,
Sebanyak apapun uang yang Anda dapatkan dalam 1 bulan, tapi kalau Allah tidak cukup, ya nggak cukup. Bersyukurlah kepada Allah, walaupun mungkin kita memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi cukuplah Allah yang menjadi pelindung rezeki kita. Maka Allah akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu, hartamu dari mana wahai fulan? Cak Madura. Nah, wah, aku pakai bahasa Madura saja dulu. Madura sekecil lagi. Sebentar saya pakai bahasa Madura, Bu. Tretan Madura saja sebudi ini tanya aki bi Allah. Dikim matunya na sampean. Yang kuina apa tunya na sampean? Ala kenapa sampean? Usaha apa sampean? Setelah hasil efek tekak kamar ciknya sampean. Saya hati-hati. Hawas hati-hati. Monggo. Ta anu ngarasa Sunda orang Tasik. Tah dangukeun nya. Akang Banser. Damelna naon ya teh? Kerjaannya apa? Manen sawit. Tuh. Sebelum manen sholat enggak? Nah perkawisna eta. Masalahnya itu. Yang menumbuhkan sawit siapa? Bukan perusahaan. Mau ditanam seperti apapun, tapi kalau Allah jangan tumbuh, nggak tumbuh. Yang numbuhkan sawit saha. Anu membuat sawit berbuah teh saha. Yang membuat akang bisa kerja di perusahaan sawit teh saha. Allah. Bukan si bos. Kalau kata Allah sudah bilang begini, wahai saha namina teh. Namanya bagus Pak, lurus, mustaqim, lurus. Tapi kalau tikungan belok Bang, jangan mustaqim terus, nabrak sawit nanti. Bagaimana rezekimu mau berkah? Mau sholat duhur masih di ladang sawit. Mau sholat asar masih perjalanan pulang. Nyampe di rumah kecapean, maghrib ketinggalan, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Saestu niku lho Pak. Nggih. Saestu niku. Banyak orang yang mencari rezeki tetapi dia lupa kepada Allah yang menciptakan rezeki. Tah, nggak usah bingung-bingung, saya tanya sama ibu-ibu. Ibu, pilih kaya apa miskin? Saya simpen nih. Pilih kaya apa miskin? Emang mata duitan loh. Iya, di mana-mana mah sama atuh ibu. Kalau orang ditanya dari ujung barat, timur, selatan, utara, kalau ditanya pilih kaya apa miskin, jawabannya pasti sama, kaya. Termasuk istri saya. Wong istri saya itu Pak, penciumannya luar biasa Pak. Matanya terpejam tapi dia tahu di mana saya menyimpan uang. Kan itu sakti luar biasa itu. Ya Ustaz Thalib. Sama dengan istri sampean kan? Ini kelihatannya aja gagah Bu. Saya kalau di Kalimantan Barat sama teman-teman Nahdlatul Ulama, macan podiumnya Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Ustadz Zain Muhsin itu di podium. Pulang ke rumah kuncing anggora. Baru turun dari mobil dibukain pintu sama asisten. Silakan Mbak. Buka pagar, mulai ciut. Abi datang, Ami masuk. Sehebat-hebatnya laki-laki mah di depan perempuan mah nggak ada apa-apanya Bapak. Ya betul Bu, betul. Tuh, saya ini dari kecil tahun 87 di pondok pesantren sudah ceramah. Berarti hari ini kurang lebih 35 tahun saya ceramah. Gagah saya di atas pentas, hebat di depan podium. Saya cuma ceramah paling lama 1,5 jam.
Kalau di sini ceramah biasanya berapa menit? Hah? Berapa jam? 3 jam. Nyesel saya Pak, pulang saya Pak. Istri saya bukan alumni pesantren, cuma universitas, belum pernah belajar ceramah. Tapi kalau suruh ceramah di depan saya tahan 5 jam. Pada ben bini sampean. Lepas. Anehnya perempuan-perempuan itu memang Allah desain khusus Pak. Saya nggak tahan sama perempuan kalau duduk 2 orang ada aja yang digosipin. Nih ibu ini yang puluhan orang nih pasti ngomongin saya. Ustadznya ganteng ya katanya. Nyesel gue nggak nikah sama dia gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah berangkat ke tempat kerja sebelum apa namanya dodos ya? Hah? Nah ya itulah. Bingung bener kulo. Lah ya Allah, saya ini mau berangkat kerja ya Allah, nyuwun pangapunten Gusti Allah, salat dulu salat subuh. Orang yang paling kaya di dunia ini kata Nabi bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang paling kaya di dunia ini bukan orang yang banyak perusahaannya. Orang yang paling kaya di dunia ini orang yang salat subuh 2 rakaat. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sing salat subuh 2 rakaat niku lebih sugih, lebih kaya dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Kalau di sini punya perusahaan itu kecil, yang punya sawit ribuan hektar itu masih miskin, yang punya harta ratusan miliar itu miskin dan biasa, yang punya harta triliunan itu mah miskin. Yang paling kaya itu orang yang sholat subuh. Insya Allah besok pagi, karena saya dengar dari imam-imam masjid ini kalau sholat subuh jamaah subuhnya sampai penuh keluar semua. Padahal Gusti Rasul sampun ngentikan Pak, monggo sing sholat subuh insya Allah paling kaya, yang sholat subuh insya Allah paling soki. Tapi kenapa kosong Pak Ustadz? Nggak percaya sama Gusti Allah, mboten percaya marang Gusti Allah. Yang percaya hanya nampak jumlahnya yang hijau merah kuning. Nggak percaya. Wah, aku sholat 1 tahun nggak kaya-kaya. Loh Bu, gini. Siapa imam masjid kita ini? Imam masjid kita siapa ini? Nih yang jadi imam siapa? Jangan saling tunjuk Pak. Siapa? Pak Bujang. Pak siapa? Ya udah Pak, nunjuk kemana aja, terserah Bapak. Bingung pula nih, tunjuk sana, tunjuk sini. Nanti malah saya yang ditunjuk coba. Gini Pak, seandainya, nggih sampean. Siapa namanya? Tapi punya anak kan? Kok masih Bujang? Mas Bujang, Pak Bujang, seandainya besok pagi, sering saya tanya dengan imam, seandainya besok pagi sholat subuh, pas kalimat as-salatu khairum minan naum, Pak Bujang depan pintu. Tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Pak Bujang. Waalaikumsalam. Iya Pak, kenapa Pak? Uang yang 10 miliar silakan ambil sekarang. Pertanyaannya, apakah tetap sholat subuh atau balik kanan ngambil 10 miliar? Hah? Sholat mana caya saya? Kalau sampean 10 miliar nggak ngambil balik kanan, kalau terus masuk ke masjid sampean nggak ngambil 10 miliar, lebih milih sholat subuh 2 rakaat, itu keajaiban dunia nomor 9. Bukan nomor 8 lagi. Gini loh Pak,
Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan, ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab, innallaha yatubu ala man taba." Kata Rasulullah, seandainya manusia itu diberikan rezeki 2 lembah yang isinya harta semuanya, mulai dari Cupang, Balai Putih, Kuala Buayan sampai ke tempat ini dimiliki oleh manusia, dia tidak akan pernah cukup. Seandainya kalian diberikan harta 2 kota yang isinya harta semuanya, apakah kalian puas? Tidak akan pernah. Labtagha thalithan, niscaya engkau pastikan meminta yang nomor 3 lagi, harta yang sama, jumlahnya yang sama. Kenapa? Itulah manusia yang tak pernah puas. Apakah Pak Kades cukup 1 periode? Enggak cukup Pak Kades. Minta lagi sama Allah yang 2, kalau perlu ditambah dengan 3 istri. Bagaimana? Saya tidak pernah ajukan proposal. Enggak pernah ajukan proposal. Insya Allah ya Allah menentukan. Mau dikasih istri 4 tidak masalah juga kan? Tidak masalah. Kalau nanti ribut sama Bu Kades bukan urusan saya. Kalau manusia itu dikasih harta itu, apakah mereka cukup? Tak kira cukup tretan. Tetap seminta si nomor 3. Enggak mungkin. Apa yang membuat mereka puas? Apakah hartanya? Enggak. Yang membuat mereka puas adalah kematian semata yang membuat mereka sadar bahwa ternyata harta mereka tidak membawa mereka kepada keberuntungan. Tetapi ingat, Allah adalah zat yang maha menerima taubat seorang hamba seperti apapun dosanya di masa lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi malam saya tidur di rumahnya Bang Hendri. Mana Bang Hendri itu? Di luar. Jangan ngilang Bang Hendri. Saya bangun jam 3:30 tadi. Kaget saya. Ya Allah, ini di mana ya Allah? Saya dengar di samping rumah. Kukuk, kukuk. Ya Allah, apakah ini yang disebut dengan alam kubur ya Allah? Saya itu Pak. Tapi biasa, perjalanan saya itu biasa Pak. Tapi memang perjalanan kemarin itu sungguh luar biasa. Bapak bisa bayangkan sepanjang perjalanan kami pakai AC. Mana sopir saya? Sepanjang perjalanan saya tanya dengan sopir. Lapar Pir? Lapar enggak? Iya Bah. Udah makan rambutan. Suasana hujan, AC kedinginan, makan rambutan. Coba. Itu kalau menurut ilmu kedokteran itu pasti disebut nekat Pak. Kok bisa Ustaz? Ya karena nggak ada makanan. Kanan kiri hutan semuanya. Tapi itulah perjalanan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan? Saya dengan rombongan hanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni. Terima kasih ya Allah, Engkau yang memberikan rezeki hidup kepada kami. Dan jika suatu hari nanti rezeki hidup itu Engkau ambil, kami tidak bisa menolak itu karena Engkau yang paling berhak ya Allah. Sekarang tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat. Jika tadi yang nomor 3 itu Allah mempertanyakan hartamu dari mana dan engkau habiskan untuk apa? Yang nomor 4 pertanyaan Allah kepada kita di yaumil qiyamah, wa an jismihi fima ablahu. Bagaimana dengan badanmu? Sudah engkau pergunakan untuk apa badanmu? Apakah engkau pergunakan ibadah? Apakah engkau pergunakan sujud? Atau justru sebaliknya engkau pergunakan untuk maksiat kepada Allah? Punya telinga yang sehat bisa mendengar dengan baik. Punya kedua mata yang bisa memandang dengan jelas. Kedua kaki melangkah dengan sehat. Tangan yang bisa menikmati sesuatu, yang bisa mengambil sesuatu. Itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Dan jangan lupa ketika Allah memberikan nikmat nafas yang luar biasa. Bangun dari tidur, ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Gusti Allah, matur sekelangkong Gusti Pangeran. Abdina ka'dintoh saya saat ini ya Allah, selepas mati sesaat engkau hidupkan kembali ya Allah. Teman-teman saya banyak uangnya ya Allah,
Tapi pagi ini mau bernafas saja harus beli, karena harus tidur di rumah sakit pakai oksigen sudah 1 minggu. Ya Allah, saya pagi ini bisa bangun dalam keadaan sehat bernafas tanpa alat itu. Ya Allah, betapa mahalnya nikmat nafas ini. Ya Allah, ketika bangun dengan mata yang jelas, berkatalah kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, mataku bisa memandang dengan jelas. Tetangga sebelahku kemarin harus operasi katarak karena sudah berbulan-bulan tidak bisa melihat dengan jelas. Sahabatku yang ada di ujung sana, ya Allah, mendengar saja harus kesulitan, harus menggunakan alat bantu pendengaran. Pagi ini saya dapat mendengarkan suara azan muadzin yang memanggilku dari masjid. Maka dengan kalimat ini kita bergegas dan berangkat. Bismillah, kita tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Datangi Allah, sujudlah kepada Allah sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kita dan rasa bahagia kita tentang nikmat hidup yang luar biasa ini. Selepas sholat berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah, Bu, Ibu, biasa kalau subuh di sini jam berapa? Jam 8. Salah jam kali ini, Bu. Jam 5. Awali dengan salat tahajud jam 3:30. Setelah-telatnya beberapa menit, setengah jam sebelum salat subuh, maka Allah akan memandangmu dengan pandangan ridha. Allah menatapmu dengan pandangan kasih sayang. Allah akan memberkahimu. Allah menjamin hidupmu dan Allah melepaskanmu dari berbagai macam musibah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sepertiga bagian akhir dari malam, kata Allah, fatahajjad, maka bertahajudlah kalian. Tahajud, salat malam yang Allah jadikan itu sebagai amal nafilah, sunnah yang dikuatkan. Karena selepas itu Allah akan menjadikan derajatmu derajat yang terpuji. Terpuji di sisi manusia, juga terpuji di sisi Allah. Kalau sudah sholat tahajud, hati tenang, pikiran kemudian tidak bimbang, gelisah akan menjauh, rezeki akan didapat dan hidup akan bahagia. Anaknya anak salih, suaminya jadi suami yang setia, istrinya jadi istri yang salihah, rezekinya deras dan mengalir. Insya Allah perkara hidup itu soal gampang. Ibu kalau suruh milih, milih kaya apa bahagia? Serius? Milih kaya apa bahagia? Milih bahagia apa kaya? Tapi bukankah orang lebih berbahagia kalau dia kaya? Kalau nak curhat, jangan curhat sini. Bu, kebahagiaan itu ukurannya bukan uang. Kebahagiaan itu ukurannya sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ada orang banyak fikir, ada orang yang kelihatannya sehat tapi pikirannya tidak sehat. Dia banyak uang tapi masih jadi koruptor, berarti dia sedang sakit. Lebih baik saya miskin Ustaz tapi saya bahagia, sebab walaupun harta saya tidak banyak Ustaz, yang penting hidup saya tenang. Begini nih. Kalau ada perempuan seperti itu, tanya sama istrimu, wahai istriku tersayang, wahai istriku tercinta. Gitu dong Pak. Saya sama istri sudah 24 tahun hampir. Pernikahan saya dengan istri masuk tahun ke-24. Saya kalau bangunin istri menjelang sholat subuh, saya datangi istri saya. Saya peluk badannya dari belakang. Bangun istriku tercinta. Bangun cantik. Kalau bapak bilangnya gimana? Kalau suaminya gimana ngebangunin ibu? Hoi, hoi, hoi. Pakai kaki lagi. Woi, subuh. Ya Allah Bapak rubah. Ustadz Misbah, panggil istri pakai apa? Beb, astagfirullahaladzim.
Peta mana peta ini, ada nggak di peta ini? Kampung ini ada di peta nggak? Alhamdulillah Ustadz Misbah bebek. Kalau Ustadz Thalib bukan bebek, ayang akoh. Tapi nggak apa-apa Pak, bagus. Lihat orang Jawa Barat. Yang susah orang Jawa Barat. Karena orang Jawa Barat biasanya kalau laki-laki adek, perempuan dedek. Kalau umur pernikahan cuma 1 tahun 2 tahun, umur 27 tahun mah dipanggil dedek mantas. Nenek-nenek umur 80 tahun. Ibu-ibu umur 80 tahun tapi namanya dedek, dipanggil sama suami, "Kamana dedek?" Enggak apa-apa, panggilan sayang mah bagus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa istri-istri Nabi selalu saling mencemburui? Karena Nabi itu suami yang istimewa. Bukan hanya sekedar seorang Nabi, tapi seorang suami yang betul-betul penyayang. Pernahkah Nabi menyakitin istrinya? Gak pernah. Bu, ibu cinta nggak sama suami? Serius ini masjid, cinta nggak sama suami? Tinggal berapa persen? Tinggal berapa persen? Yuk, balas para suami. Suami-suami, suami-suami takut istri, dengerin. Berapa persen cintamu sama istrimu? 100. Pandai bual dia nampak nih. Ustadz Thalib, istrinya ada ikut nggak? Nampaknya jawabannya nggak enak nih. Cinta sama istri berapa persen? 100%. Kalau ada istrinya 100% Pak, asal keluar dari beliau, dada yaya, dalam hati yes. Cintamu sesama manusia nggak usah full. Istri tidak boleh ngefullin cinta sama suami, suami pun nggak boleh ngefullin cinta sama istri, sebab punya potensi dikecewakan. Betul? Yang jawab betul ketahuan. Loh, bisa. Cintamu kepada sesama manusia tidak ada jaminannya. Hari ini engkau mencintai istrimu, boleh jadi besok engkau membencinya. Dan hari ini ketika istri mencintai suami, bisa jadi besok pagi dia membenci suaminya. Suami bisa mengecewakan istri, dan istri bisa mengecewakan suami. Yang tidak bisa mengecewakan kita hanya Allah. Maka cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan cintamu kepada istri atau suamimu menjadi cinta yang lebih bermartabat. Jangan memandang cinta itu dengan ukuran apapun, kecuali hanya semata-mata untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kampung Panekat Retan, kampung apa Pak saya? Kampung apa? Kampung Embawang Kintoh, ngereng bedetih kampung Sesae. Langkung-langkung makin leparak masuk bulan pasah. Paham enggak Bu bahasa Madura Bu? Pun saya ganti bahasa Indonesia saja. Ibu-ibu, hari ini sudah tanggal 28, insya Allah masuk 29 ya, 29 Rajab. Berarti puasa tinggal 31 hari. Puasa tinggal 31 hari berarti lebaran tinggal, mulai ngitung, Bapak hari lagi ya puasa ya. Menghadapi puasa apa persiapan ibu? Tenang Ustaz, air kaleng dah banyak dah, kue kering banyak. Menghadapi Ramadan harus penuh dengan rasa kerinduan kepada Allah.
Karena Ramadan adalah bulan yang dijanjikan bagi orang yang beriman. Yang ngerasa tidak beriman nggak wajib puasa. Tapi kalau ngerasa punya iman berarti dia punya kewajiban untuk berpuasa. Mulai dari sekarang kita persiapkan itu. Bulan Rajab, bulan memperbaiki amal. Selepas Rajab kita masuk Sya'ban. Sya'ban bulan memperbaiki hati. Dan masuk Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki ruhaniyah kita. Maka berharaplah kepada Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah mumpung masih ada bulan Rajab. Saya pimpin doanya untuk ibu semuanya dan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa kita minta barakah? Barakah itu sederhananya berarti ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Kalau hartanya barakah, Allah jadikan hartanya itu manfaat dan tidak jadi sebab penyakit. Kalau Allah turunkan barakah dalam keluarga, maka istrinya salihah, suaminya salihah, anaknya jadi salih dan salihah. Kalau Allah turunkan barakah dalam waktu kita, maka insya Allah waktu kita manfaat. Waktu kita akan lebih banyak mendatangkan kebaikan. Nih, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Kalau sudah hidupnya berkah, insya Allah hidupnya akan aman. Allah jauhkan dari persoalan, Allah dekatkan kepada kebaikan. Nanti pulang ke rumah, biasakan mendoakan anak. Bapak mendoakan anak, ibu mendoakan anak, anak mendoakan orang tuanya. Maka insya Allah Allah jadikan keluarga itu tampak sempurna. Bu, saya kasih doa dari Rasulullah SAW dan khusus juga bapak-bapak, nanti kalau sudah pulang ke rumah amalkan doa ini. Dan yang kebetulan ada sama anaknya, pegang ubun-ubun anaknya, pegang ubun-ubunnya anaknya ya, jangan pegang kepala sebelahnya. Baca doanya seperti ini. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Minimal satu hari dibaca 3 kali, pegang kepala anaknya kemudian ditiupkan. Ini doa Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, yang faham agama, dan jadikan anak ini orang yang faham ta'wilul Quran. Dan ternyata Sayyiduna Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas menjadi sahabat Nabi, murid Nabi yang paling faham di dalam ilmu takwil dan tafsir Quran. Kalau untuk bapaknya Ustadz ada. Untuk suaminya apa? Nanti sampai ke rumah pegang kaki suaminya. Kakinya dipegang, bacakan ayat kursi 41 kali. Untuk apa Ustadz? Diruqyah. Biar gak males sholat. Ada doanya. Doa Nabi Ibrahim yang diajarkan untuk kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi biar anak gak malas, suami gak malas, istri gak malas sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Cari di dalam Quran ada doanya. Ya Allah, jadikan anakku, keturunanku, dan diriku, ya Allah, diriku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, dan terimalah doa kami. Insya Allah anaknya jadi anak yang ahli ibadah. Kalau anaknya sudah ahli ibadah, bapaknya tenang. Anaknya ahli ibadah, ibunya tenang. Tapi yang menjadi masalah ketika anak kita sudah tidak ahli ibadah. Sekarang sudah berapa menit ceramah saya? Berapa menit? 15 menit.
Ini jamnya jam Afrika nampaknya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah mengingatkan melalui azan. Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. 5 waktu Allah memanggil hamba dan kekasihnya. Cuma enggak terang-terangan gini aja Allah melalui muadzin. Cuma enggak panggil Pak Kades gini aja. Pak Kades, datanglah ke masjid. Di masjid ada ampunan Allah. Cuma enggak gitu aja. Malaikat cuma enggak ngomong gini aja. Pak Kades, datanglah ke masjid. Di masjid banyak rahmat Allah. Pak Kades, datanglah ke masjid. Di masjid banyak ampunan Allah. Cuma enggak gitu saja. Allah menyederhanakan dalam panggilan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ayo semuanya datang ke masjid. Ayo semuanya mendapatkan kemenangan. Siapa orang yang mendapatkan kemenangan? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang menjaga salatnya dengan penuh kehusyuan. Makna khusyuk dalam arti yang sederhana adalah tenang ketika salat, tenang ketika berjamaah, tenang ketika melaksanakan perintah Allah. Dia tidak merasa berat melaksanakan salat, tapi dia selalu berbahagia. Di sini kalau salat paling lama berapa menit? Berapa menit paling lama? 5 sampai 10 menit sudah standar itu. Tapi beda lagi Ustadz, kalau sudah masuk bulan Ramadan, sholatnya sholat tarawih. Yang laku itu cuma Ustadz Tholib jadi imamnya, karena kecepatan sholatnya bisa disetel. Guru beliau itu Kiai Khafiluddin di Parit Surabaya itu masih tergolong paman dari silsilah dari Umi. Kalau di seberangnya itu Kiai Hanafi itu sama pimpinan pondok pesantren juga sama paman semenda dari umi saya. Jadi guru-guru beliau ini paman-paman saya semuanya. Beliau ini ada di satu pesantren yang luar biasa, pesantren Abdus Salam ya. Itu pesantren yang lebih banyak memfokuskan kepada kitab kuning dan tahfidzul Quran. Kalau sholat tumakninah itu, sholat yang menenangkan itu, apa yang disebut tumakninah? Tenang sejenak antara satu rukun kepada rukun berikutnya. Antara satu bacaan pertama dan kedua ada tumakninahnya. Antara rukun pertama, kedua, dari kedua dan ketiga dan seterusnya ada ketenangan. Jangan terburu-buru, sholatnya jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, kasihan jamaah yang umur 70. Ya bah, umur abah berapa? Berapa? 74. Kalau masih umur 18 tahun mau kecepatan seperti sepeda motor Valentino Rossi tidak masalah. Kalau saya jadi imam tarawih di Pontianak nggak ada yang mau. Ibu-ibu, kenapa nggak sholat malam ini tarawih? Yang imam Kiai Zain Muhsin, ngapa tak sholat? Lama, medam. Dia tuh kalau sholat nanti jejak jam 10 baru balik gitu kata dia. Mulai dari takbir ibu-ibu udah gemetar semua. Memang sengaja tengok, wah ini banyak ibu-ibu nih. Allahu Akbar. Yang di belakang colek balik katanya. Apa boleh balik nah? Mana bisa mau ucu? Tua imamnya Ustaz Jen Laga dia katanya. Apa pula jam 10 baru balik nanti gitu nih. Nah, tapi bagian Ustaz Tholib mantap. Oh imam yang ini nih betul ya katanya. Kecepatannya 360 km per jam.
antara ruku dengan sujud tak jelas. Mana ruku, mana sujud nih? Yang di bawah masih sujud, yang di atas sudah waladhdallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Itu paling banyak. Maka mulai besok para imam-imam, khususnya imam-imam yang masih muda, lihatlah ke belakang siapa makmummu. Maka Nabi memberikan pelajaran penting bagi para imam, kalau mau sholat lihat ke belakang, inspeksi pasukan, istau wa tarasu wa'tadilu, luruskan, rapatkan safnya, dan berbuat adilah dalam sholat. Atau aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk memastikan siapa makmumnya. Disitulah kemudian imam akan menjadi imam yang adil. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Maka insya Allah salatnya akan menjadi salat yang menenangkan. Hati-hati, hati-hati dengan salat kita. Salat kita bukan hanya menentukan nasib kita di dunia, tapi menentukan nasib kita di alam kubur dan menentukan nasib kita di yaumil qiyamah. Allah mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa." Allah menceritakan untuk kita, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, orang-orang kecamatan Meliau, dari Kuala Buayan, Cupang, Balai Putih, Mbawang, semuanya kata Allah, barang siapa yang berpaling dari perintah salat, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau melaksanakan perintahku, kalian tidak mau melihat itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ancaman Allah, Allah jadikan hidupmu sempit. Apa makna sempit? Hatinya gelisah. Uangnya banyak, nggak bahagia. Hartanya berlimpah, sengsara. Sebanyak apapun yang kamu punya, kata Allah, tidak akan mungkin membuatmu bahagia. Aku jadikan hidupmu sulit, aku jadikan hidupmu sempit. Dan yang paling bahaya, kata Allah, Bismillah, dan yang paling berbahaya, kata Allah, kelak aku kumpulkan mereka dalam keadaan mata yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Mantar Jawa kini dari perkara panai ketretan. Mantar kula sang panjenengan selamat dari dunia akhirat. Lebih-lebih di yaumil qiyamah nanti. Ini bahaya. Nah, sementara orang yang salat, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, barang siapa beramal salih dengan dasar iman kepada Allah, waktunya sholat, waktunya berangkat kerja, bekerja, kemudian waktunya di tempat pekerjaan tidak sempat pulang, tapi dia menyempatkan untuk sholat, ada waktu yang luang. Jangan sampai kemudian kita terlena hanya karena persoalan dunia hari ini, yang kemudian kita nanti menyesal di yaumil qiyamah. Yuk, didik istri kita, didik anak kita. Jangan sampai anak kita tidak tahu sholat, jangan sampai anak kita tidak mengerti ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? Orang yang beramal soleh, yang melaksanakan perintah, yang tidak lalai kepada Allah, Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, rezeki mengalir, hidup sehat, anak dan keluarga semuanya baik-baik, masalah tidak ada, dan Allah cenderung melindunginya dari dunia, apalagi kelak di yaumil akhir. Maka bersyukurlah kepada Allah pagi ini melalui panitia. Terima kasih panitia yang sudah mengundang saya untuk bertemu dengan jamaah.
Padahal kalau hitung-hitung ke beliau ini luar biasa perjalanannya, Pak. Mobil naik speed, pakai motor naik gunung. Jadi kayak film Ninja Hattori saya jadinya ini. Tapi saya bersyukur kepada Allah karena Allah mempertemukan saya dengan orang-orang solih seperti ini. Mudah-mudahan kelak kita saling menjadi saksi di hari kiamat kelak. Pak Kades, insya Allah saya akan menjadi saksi kebaikan Pak Kades. Mudah-mudahan Pak Kades menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dan nanti kita akan saling merindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Kades, kalau masuk surga mau lantai berapa? Pesan lantai berapa? Enggak, mau lantai ke berapa? Enggak paham ya. Kita pernah ketemu di Cupang ya? Ya. Kalau begitu mesan dari sekarang boleh. Melalui apa? Melalui sholat. Pesan dari sekarang, ya Allah, masukkan saya nanti ke surgamu ya Allah. Biarpun saya tidak masuk surga yang paling tinggi, jadi tukang bangunan di surga nggak apa-apa ya Allah. Yang penting masuk surga. Bu, ibu-ibu, jaga anaknya, jaga suaminya. Pak, jaga istrinya, jaga anak-anaknya. Yang paling wajib memerintah itu adalah suami. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintah istrimu, perintah anak-anakmu apa? Salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah atas keadaan itu. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzukuka. Malah sebaliknya, yang menjamin rezekimu itu aku, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa, sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah sudah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan hidup yang tidak terbatas? Bukankah Allah sudah menjamin kehidupan kita dengan segala keadaan kita? Kenapa kemudian kita menjadi lalai kepada Allah? Jauhkan kita dari sifat kufur, jauhkan kita dari hal-hal yang menyebabkan Allah menjadi tidak suka dan tidak senang terhadap kita. Selepas sholat, biasakan berzikir kepada Allah, minimal istighfar, astaghfirullahaladzim, memohon ampunan Allah. Selepas beristighfar, kemudian berdoa bersama istri dengan anak-anaknya. Selepas salat biasakan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selepas itu berdoa meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan hajat dan permohonanmu. Jangan khawatir, Allah menyiapkan rezekinya, Allah menyiapkan kebaikan dalam hidup kita semuanya. Jangan pernah takut soal hidup. Jika kita yakin dan sadar kepada Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu punya tetangga non muslim. Kanan kiri saya itu, tadi malam saya cerita sama Bandi. Mana Bandi? Mana Sabandi? Saya cerita sama Bandi. Bandi, Abah itu tetanggaan sama non muslim. Samping kiri saya itu Cina Kristen, samping kanan saya itu Cina Konghucu. Di depan rumah saya ada Batak Kristen, pas di rumah saya itu ada Muslim, sebelah kanan lagi Cina Buddha. Kenapa saya mau tinggal di situ? Karena saya ingin menebarkan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Kita boleh bertetangga dengan siapa saja. Mau dengan saudara kita yang beretnis Dayak, mau yang Jawa, mau yang Tionghoa, mau apapun mereka. Selagi kita masih sama-sama menjaga nilai-nilai, menjaga norma dan etika serta kesantunan, tunjukkan bahwa ajaran Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku semata-mata tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat lil mukminin, bukan hanya rahmat bagi mukmin saja, bukan rahmat lil muslimin, tidak, tetapi rahmat bagi seluruh semesta alam. Suatu hari
Saya pernah ditanya Pak sama tetangga saya itu, karena kebetulan akrab. Rumahnya pas samping rumah saya, hanya batas pagar saja. Dia tanya, Pak Haji, boleh saya tanya tentang Islam? Sudah berapa jam? 1 jam. Pas 1 jam. Dia tanya sama saya, Pak Haji, boleh saya tanya tentang orang Islam? Boleh. Tapi Pak Haji jangan marah. Oh enggak, Muslim itu enggak boleh marah. Betul Pak Haji, enggak boleh. Kami diajarkan sabar. Sabar itu adalah benteng bagi orang beriman. Mau seperti apapun kondisinya, Islam itu harus sabar. Sebab kata Nabi, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini. Ini diberikan oleh sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan saya nasihat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan gampang marah. Faraddada miraran, maka orang ini mengulangi pertanyaannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ausini, ya Rasul berikan saya nasihat agar hidup saya tenteram ya Rasulullah. La taghdab walakal jannah, jangan suka marah, jangan gampang marah, maka Allah menjamin surga untukmu. Sahabat-sahabat Banser jangan gampang marah, sahabat Ansor jangan gampang marah. Mau difitnah, mau dicaci maki, mau seperti apapun, bersabarlah, karena Banser itu bagian dari bangsa Indonesia yang dididik untuk menjaga ulama, untuk menjaga para orang-orang yang baik dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Gak usah marah. Sebelum Indonesia merdeka, Banser sudah ada. Maka Banser punya sejarah memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara. Setelah peristiwa 65 PKI di Indonesia, Banser adalah korban pertama PKI. Tapi kemudian Banser juga melakukan perlawanan. Tapi selepas itu Banser memaafkan. Jadilah orang yang pemaaf, jangan gampang marah. Dia tanya sama saya, Pak Haji, kenapa orang Islam itu jarang kaya? Yong, pertanyaannya apa Yong? Kenapa orang Islam jarang kaya? Bingung saya. Saya jawab begini, Yong. Namanya Aliong, Pak. Liong, dalam Islam itu kekayaan itu bukan jumlah. Kekayaan di dalam Islam bukan jumlahnya, tapi sikap hati. Walaupun uang kita banyak, tapi hatinya kurang, dia miskin. Tapi walaupun uang kami sedikit, yang penting kami bersyukur, itulah kaya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat rezeki, kata Banser. Kemarin ya Allah, rokok saya surya ya Allah. Panitia nyiapin surya. Kemarin surya ya Allah, gara-gara sawit turun, saya ganti cappuccino ya Allah. Padahal 2 bulan yang lalu saya ngerokok surya, hari ini esen ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan panitia besok nyiapin surya ya Allah. Dia bersabar. Saya bilang gini, sikap hati itu yang menentukan kualitas kekayaan, bukan pada jumlahnya. Walaupun banyak tapi merasa kurang, dia orang miskin yang sebenarnya. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah Gusti Allah, hari ini saya merasa cukup. Walaupun hanya sekedar makan nasi dengan ikan kering, alhamdulillah Allah, yang penting sehat, bisa ibadah. Daripada kemudian uang saya banyak ya Allah, tapi saya nggak bisa ibadah gara-gara sakit. Coba, uangnya jutaan, tapi sakit. Ada yang uangnya sedikit, tapi sehat. Pilih mana? Pilih mana? Uang banyak tapi sakit, atau uang sedikit tapi sehat? Uang banyak sehat. Pintar pula awak ini. Biar sedikit, yang penting sehat. Kalau nanti uangnya banyak tapi nggak sehat, uangnya nggak cukup buat berobat. Saya kasih contoh paling mudah Pak.
Mau nggak Bapak dikasih 100 juta? Mau? Mau? Enggak, kalau nggak mau saya kasih sebelah nih. Mau 100 juta? Tapi nggak boleh kentut 1 hari. Sakit Pak. Allah itu memberikan kepada manusia itu indah. Hari ini belum dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Saya hari ini belum dapat rezeki, tapi saya yakin dan percaya bahwa besok akan ada rezeki yang lain. Gak usah putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan engkau berputus asa di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang dengan Aliong, orang Islam itu kekayaannya adalah di hatinya, bukan pada uang yang dimilikinya. Oh, saya pikir orang Islam itu kenapa mereka tidak kaya? Karena mereka nolak kaya. Kok bisa? Biasa aku tengok Pak Haji, kalau orang Islam berdoa sama Tuhan itu tangan minta, kepala geleng-geleng. Bingung, yang mana yang itu, yang begini. Oh, mungkin waktu baca la ilaha illallah. Kan betul itu, la ilaha illallah. Jadi kata Ayong, macam mana orang Islam mau kaya ho? Dia punya tangan minta, tapi kepala geleng-geleng. Saya balik nanya sama dia. Terus kalau Konghucu macam mana? Kalau Tionghoa macam mana? Orang Tionghoa banyak kaya ha? Macam mana dia bisa kaya? Dia minta sama dewa 8 penjuru ho. Dia pagi-pagi jam 8, jam 7, jam 8, jam 9 dia punya ambek stanggi ho. Dia bakal dia punya stanggi, minta balat, minta dewa timur, minta dewa selatan, minta dewa utara. Tak kasih dia 8 penjuru ha. Dewa timur tak kasih, minta dewa barat ha. Dewa barat tak kasih, dia minta dewa selatan. Masuk akal juga yang. Kalau 8 dewa tak kasih macam mana? Oh gampang. Kita tunjuk pakai stanggi. Kita boleh ancam Tuhan kata dia. Keren lu yang. Pantesan orang Cina kaya-kaya. Tapi bukan begitu Pak Haji. Bukan begitu. Orang kaya bisa kaya karena orang Islam. Kok bisa? Orang Islam jam 3 bangun pekek-pekek di masjid Oh yang tarhim. Yang pagi-pagi itu. Ya kan? Assalatu wassalamu alaik. Jam 3:30 Cina bangun. Iya Yong. Kalau ada orang Islam tak pekek-pekek masjid kami tak bangun, tak bisa berangkat pasal pelamboyan ha. Masuk akal juga nih. Nah kita yang Muslim jam 7 baru bangun. Cina udah ngitung duit. Kita ke pasar, dia udah balik. Ya Allah, ternyata Allah memberikan pelajaran yang indah. Mereka saja dasarnya bukan iman, tapi dasarnya mereka karena terbangun ada orang tarhim dan kemudian azan di masjid, mereka untung secara dunia. Bagaimana dengan kita? Jangankan untung di akhirat, dunianya aja belum ketemu. Maka mulai besok, mari kita belajar. Ya Allah, Allah panggil kita sebenarnya biar kita ini untung. Hayya 'alal falah. Mari semuanya mencapai kemenangan dan keberuntungan. Tapi sayangnya kita tidak percaya itu. Iya sih Ustaz, itu sih gara-gara yang azan subuh. Kenapa dengan azan subuh? Azan subuhnya terlalu lemah sih. Siapa yang tukang azan? Yang biasa azan di masjid siapa ini? Ustaz Misbah. Sampean? Oh iya, bismillah. Mulai besok nada azannya jangan terlalu lembut. Salatu khairum minan naum. Jangan. Takut jamaahnya makin ngantuk. Ganti nada. As-salatu khairum minan naum. Belum bangun Ustaz. Naikin. Volumenya naikin. As-salatu khairum minan naum. Tak bangun deh Ustaz. Tambah lagi nadanya.
Kalau perlu awak minta tolong malaikat maut. Itulah manusia, Pak. Itulah kita. Kita ini selalu gampang terpedaya dengan hal-hal duniawi ini, Pak. Kita ini begitu mudah terpedaya dengan hal-hal yang remeh-temeh ini, Pak. Dan kita beranggapan bahwa itu tidak penting. Kita menganggap bahwa dunia ini selamanya dan akhirat itu tidak ada. Padahal kelak di akhirat sesungguhnya dunia ini yang hanya cerita dan akhirat adalah kenyataan yang sesungguhnya. Kita sedang berjalan menuju kematian akhir kehidupan kita. Kita sedang berjalan meninggalkan dunia, Pak. Ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilatun. Kita sedang meninggalkan dunia menuju perjalanan ke akhirat. Hidup kita tidak lama, hidup kita sangat singkat, waktu kita sebentar dan kesempatan kita tidaklah banyak. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, ngereng para tretan mumpung gulu sareng panjenengan ki sehat, ki beres, ki kuat, ngereng alam napa alomam pada masjid melaksanakan perintah Allah, berangkat ke masjid, ikuti perintah Allah, jauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hidup kita penuh dengan kebahagiaan, lebih-lebih di dunia dan di akhirat. Kelak ketika kita sudah sama-sama berada di yaumil qiyamah, berada di surganya Allah, hal yang paling kita rindukan adalah sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya kita, alangkah menyesalnya kita di yaumil qiyamah jika Allah mempertanyakan hal pertama, sebab kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salah. Pertanyaan pertama di yaumil qiyamah yang akan ditanya oleh Allah kepada hambanya adalah salatnya. Allah tidak tanya puasa, Allah tidak tanya zakat, Allah tidak tanya umrah, Allah tidak tanya haji, Allah tidak menanyakan zikirmu, Allah tidak menanyakan hal-hal yang dalam hidupmu. Yang Allah pertanyakan adalah salatmu. Kalau solatmu baik, maka hidupmu baik. Tapi kalau solatmu rusak, maka rusak semuanya. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Dan barang siapa yang meninggalkan salatnya, berarti dia telah meruntuhkan tiang-tiang agamanya. Mudah-mudahan para ibu-ibu, para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa bersama-sama menjaga kekompakan ibadah. Penuhi masjid ini dengan kegiatan ibadah, dengan kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bagian akhir, jangan lupa perbanyak membaca sholawat. Kalau sudah banyak sholawat, insya Allah kelak kita akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Ustaz? Sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, juga boleh. Kemudian misalnya mau salawat nariyah juga boleh. Kemudian salawat munjiat juga boleh. Salawat apapun semuanya diterima. Kalau doa kita tidak ada salawatnya, maka doanya ditolak. Kalau orang sholat tidak ada sholawatnya, maka sholatnya batal. Karena sholawat di dalam sholat itu rukun. Sementara sholawat di luar sholat itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sebelum kita bersolawat, Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini malaikat masih bersolawat. Solawatnya Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sementara solawatnya kita Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ulama yang menambahkan kata Sayyidina. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini adalah junjungan dan sayyid umat manusia, tetapi aku tidak sombong. Ada orang yang protes gara-gara orang NU sholawatan pakai sayyidina. Nggak perlu protes bung, nggak perlu protes bro, karena kami menghormati dan memuliakan Nabi kami. Pak Kades ini nama aslinya siapa Pak Kades? Suprapto. Kan nggak mungkin anak umur 5 tahun panggil Pak Suprapto, mana tok? Kan begitu. Ini masalah etika.
Kami orang-orang muslim Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdiyin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menggunakan kata Sayyidina sebagai penunjuk bahwa kami memuliakan Nabi kami. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Muhammad. Coba. Berapa menit lagi? Kasihan ibu-ibu sudah mulai ngantuk nampaknya ini. Sudah berapa mah? Udah berapa? Ya. Allah itu sebagai penutup ibu ya. Oh ya. Karena saya belum kopi pagi ini, Bu. Allah itu di dalam Quran kalau panggil para nabi cukup dengan namanya, Pak. Silakan buka Quran nanti. Allah panggil Nabi Adam, ya Adam. Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Kalau panggil Nabi Allah Nuh, ya Nuh. Panggil Idris, ya Idris. Panggil Musa, ya Musa. Panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ketika memanggil Nabi Zakaria, ya manggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Tapi ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi yang dibaca oleh qari, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kalau bukan ya ayyuhan nabiyyu, Allah memanggil ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Kalau tidak menggunakan ya ayyuhar rasul, Allah memanggil dengan kata ya ayyuhal mudzakkir, ya ayyuhal muddathir, atau ya ayyuhal muzammil, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memanggil namanya Nabi dengan nama langsung, tapi menggunakan nama yang indah. Maka orang-orang Nahdlatul Ulama mengambil sikap yang lebih lembut, berarti layak kita memanggil Rasulullah ya Sayyidi sebagai bentuk penghormatan. Bagaimana mungkin kita umatnya tidak menghormati beliau, sementara Allah sangat menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita umatnya yang pagi ini dikumpulkan dalam keadaan yang sehat dan baik, mampu berzikir dan bersolawat, dan kelak kita akan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara. Tidak usah kecil hati, pahalanya besar. Pahalanya besar. Untuk panitia seperti apa? Allah menjanjikan melalui sahabat Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau ada satu orang yang ingat kepada Allah karena sebabmu, Allah siapkan pahala lebih baik dibandingkan sedekah unta yang sangat mahal. Jadi panitia yang sudah susah payah, ibu-ibu yang nyiapkan makanan, bapak-bapak yang nyiapkan tenda walaupun nggak jadi, ya, walaupun tendanya berubuh karena hujan yang luar biasa, apakah Allah tidak menyiapkan pahala? Sama, dapat pahala. Nah, pagi ini yang kita duduk bersama-sama ini, pahala semuanya. Apakah ibu tidak mengira bahwa di sekitar ibu ini ada ribuan malaikat yang menyaksikan ibu? Ada ribuan malaikat yang sedang melihat kita semuanya di majlis ilmu ini, mencatat amal kita masing-masing, dan catatannya nanti akan dibawa menghadap kepada Allah. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikatku, apa yang sedang kau catat dan kau saksikan? Ya Allah, ya Rabb, pagi ini di masjid yang ada di kampung Embawang, masjid apa namanya ini? Maaf apa maaf Pak? Oh, pasti dulu dibangunnya zaman lebaran ya. Zaman maaf-maafan. Al-maaf. Baik. Gini, Allah bertanya, siapa yang kau catat? Hambamu ya Allah. Siapa dia? Ustadz Abdus Salam. Yang mana? Yang pakai kacamata ya Allah. Oh iya. Apa yang dia lakukan? Berangkat dari Pontianak ya Allah untuk hadir ikut pengajian. Apakah nyampe di pengajian dia ngaji? Enggak ya Allah. Kenapa? Tidur ya Allah.
Orang yang tertidur karena pengajian sama dapat pahala. Apalagi yang duduk dan mendengarkan. Maka insya Allah sumbangan ibu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, yang nyumbang beras, yang nyumbang makanan, semuanya dicatat dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Dan nanti tinggal kita ambil pahalanya di mana? Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dapat mengantarkan kita semuanya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manter para tretan sejajah sebadanang meliau kak dintoh ngaon lia pangapora ngaon lia saporana Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga sapono kula sareng panjenengan manter selamat nang kuburna, potono kula sareng panjenengan manter dadi orang yang soleh ban soleha. Monggo para dulur sedanten ingkang kula mulyaken, mugi sareng Gusti Allah diparingi sehat, rezeki yang bagus, rezeki yang manfaat, ilmu sing barokah, hidup sing barokah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya cuma minta sama Allah, moga-moga pagi ini kita semuanya dapat nikmat dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya saya ceramah kat Malaysia, orang Malaysia kaget dengan saya cakap Melayu. Mereka tanya, Tuan Guru, kenapa pula Tuan Guru bisa cakap Melayu? Saya juga orang Melayu. Melayu mana? Kuala Lumpur. Bual saya dengan orang Melayu Malaysia. Kuala Lumpur. Karena saya tahu kampung saya itu masih becek. Ya, Kuala Lumpur itu kan becek berarti. Berarti ini beliau ni Kuala Lumpur juga nih. Tempat Cupang nih. Cupang nih. Nah, ini becek juga. Nanti kalau tanya, dah ke mana Pak Kades? Kuala Lumpur. Tak apa, inilah rezeki dari Allah, tinggal bagaimana kita menikmati dan mensyukurinya. Insya Allah semuanya akan diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar, kebenaran itu hak datangnya dari Allah, dan yang salah itu murni karena keawaman saya sendiri. Dan insya Allah selepas ini ada sosialisasi sebentar tentang haji dan umrah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Salam nanti. Mudah-mudahan Bapak dimudahkan haji dan umrahnya oleh Allah. Bisa Ustadz, bisa. Modalnya apa? Sujud dan jangan lupa sedekah. Modali sujud dan jangan lupa sedekah. Terakhir saya sama istri umrah itu 2 orang. Setahun yang lalu modalnya cuma 1.500.000. Saya berangkat dengan istri, nilainya 84 juta. 84 juta, modalnya cuma 1.500.000. Dari mana Ustadz? Itu rahasia saya. Caranya bisnis sama Allah. Kok bisa Ustadz? Nanti tanya saya. Bagaimana cara bisnis yang paling baik dengan Allah? Cepat, singkat, segera berangkat. Bisnisnya hanya dengan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.